Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sehat ya, jangan keluar rumah dulu jika tidak benar-benar. Oke, kali ini masih materi lingkaran ya. Di sini yang kita akan bahas adalah hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap ke sudut yang sama. Oke, yang pertama kita bahas adalah sudut pusatnya ya. Oke, kalian sudah belajar tentang sudut ya. Sudut itu ada bermacam-macam. Ada yang namakan dengan sudut siku-siku, kemudian sudut lancip, ada yang juga namakan sudut tunduk. Ingat ya, sudut siku-siku itu yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul, yakni yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Kemudian ada sudut lancip, yang besar sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Itu sudut lancip. Oke. Kita masuk yang pertama adalah sudut pusat. Oke, perhatikan di sini ada sudut AOB. Sudut AOB ini dia diapit oleh dua buah jari-jari. Kenapa sih dinamakan sudut pusat? Oke, kita nanti bisa melihat dari sini kenapa dinamakan sudut pusat. AOB. AOB ini dibatasi oleh dua buah jari-jari ya. Ada jari-jari OA dan OB dan satu buah busur AB. Sehingga sudut AOB ini mempunyai besar sudutnya adalah di sini ada tanda seperti ini. Kalau tanda seperti ini berarti sudut apa? Ya, siku-siku dengan panjangnya berarti 90 derajat. Oke. Yang kedua, sudut KOL. Dia diapit oleh apa? OK dan OL. OK dan OL ini adalah jari-jari. Kemudian ada satu buah busur KL. Besar sudut KOL ini di sudut apa ini? Sudut tumpul. Besarnya berapa? Ketika kita menggunakan busur lingkaran untuk mengukurnya, ini besar sudutnya adalah 120 derajat. Kemudian sudut MON ya. Sudut MON itu dia diapit oleh OM dan ON dan satu buah busur MN. Nah, OM dan ON ini dinamakan dengan jari-jari dan MN ini dinamakan dengan busur lingkaran. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat dia semuanya itu diapit oleh apa? Iya, diapit oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur lingkaran. Jadi, kita bisa tahu bahwa sudut pusat itu apa? Sudut yang diapit oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur lingkaran. Itu dinamakan dengan sudut pusat. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, yakni sudut kelilingnya. Ingat, ada sudut pusat tadi. Sudut pusat itu sudut yang diapit oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur lingkaran. Oke, sekarang sudut keliling. Oke, sudut keliling di sini, yang pertama di sini ada sudut AOB yang berwarna biru itu masih sudut yang tadi ya, sudut pusat tadi ya. Sudut AOB ini kan sudut pusatnya. Sekarang kita cari sudut ACB-nya. Coba kalian bandingkan. Sudut AOB dengan ACB itu dia lebih besar mana? AOB apa ACB? Ya, lebih besar AOB. AOB kan tadi berapa? 90 derajat. Ketika kita menggunakan busur lingkaran, sudut ACB ini besarnya adalah 60 derajat. Nah, lihat sudut ACB itu diapitnya oleh apa? Jari-jari bukan? Bukan. Ingat, jari-jari itu definisi dari jari-jari itu apa? Jarak yang menghubungkan antara titik pusat dengan salah satu titik pada keliling lingkaran. Jadi AC ini bukan jari-jari. AC diameter bukan. Lihat, syarat diameter apa? Harus melalui titik pusat. Dia melalui titik pusat tidak? Tidak. Berarti AC ini apa? Dia hanya sebatas tali busur. Oke, dia hanya sebatas tali busur tapi bukan diameter. Oke. Maka sudut ACB ini Sudut ACB ini adalah sudut yang dibatasi oleh dua buah tali busur, yakni tali busur AC dan tali busur BC. Oke, sekarang perhatikan di gambar yang kedua. Tadi besar sudut KOL berapa? 120 derajat. Sudut KDL. Sekarang kamu bandingkan sudut KOL dengan KDL lebih besar mana ya? Iya, lebih besar KOL. Kalau KOL 120 derajat, maka KDL-nya berapa?
kita bisa menggunakan busur lingkaran. Nah, ternyata sudut KDL ini besar sudutnya adalah 60 derajat. Ketika kita menggunakan busur lingkaran, maka akan diketahui sudut KDL-nya itu 60 derajat. Sekarang kamu perhatikan baik-baik ya. Sudut KOL itu di daerah yang sudut KOL itu adalah sudut yang dibatasi oleh dua buah jari-jari OK dan OL. Sekarang, kalau sudut KDL dibatasi oleh apa? KD dan LD. Ya, KD dengan LD itu apa? KD, lihat, dia melalui titik pusat tidak? Tidak, maka dia bukan diameter. DL, dia melalui titik pusat tidak? Tidak, dia juga bukan diameter. Berarti KDL, sudut KDL itu bukan dibatasi oleh diameter, tapi melainkan dibatasi oleh apa? Oleh KD dan LD. Yang KD dan LD itu sebagai apa? Sebagai tali busur. Oke, sekarang gambar yang ketiga ya. Kalian perhatikan bahwa di sudut MON yang berwarna biru. Oke, MON-nya berapa? 60 derajat. Kamu lihat secara kasat mata dulu ya, dengan tanpa menggunakan busur derajat. Kamu lihat sudut MON dengan sudut MFN itu lebih besar mana? Iya, lebih besar MON. Kemudian sudut MON dengan MEN lebih besar mana? Tetap masih lebih besar MON. Nah, sudut MON itu kan dibatasi oleh dua buah jari-jari, OM dan ON. Tapi kalau sudut MFN dibatasi oleh apa? Oleh MF dan NF. MF dan NF itu sebagai apa? Sebagai apa? Maaf ya. Sudut MFN itu dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh garis MF dan garis NF. Garis MF dengan garis NF itu sebagai apa? Dia diameter bukan? Ingat ya, syarat diameter itu harus melalui titik pusat. Dia melalui titik pusat nggak? Lihat, perhatikan garis hijau. MF melalui titik pusat tidak? Tidak. NF melalui titik pusat tidak? Tidak. Maka garis MF dengan NF itu adalah tali busur. Nah, sekarang perhatikan di sudut yang berwarna merah. Karena di sini gambar ketiga beda ya dengan gambar pertama dan kedua. Dia ada dua buah sudut kelilingnya. Oke, sudut MEN dibatasi oleh apa? Ya, dibatasi oleh dua buah tali busur. Tali busur apa? ME dan NE. Jadi kita bisa menyimpulkan tidak di sini. Tadi kan jika di gambar pertama ya, sudut AOB-nya 90 derajat, sudut ACB-nya 45 derajat. Sudut KOL-nya di gambar yang kedua, sudut KOL-nya 120 derajat, sudut KDL-nya berapa? 60 derajat. Di gambar ketiga, sudut MON-nya 60 derajat, maka sudut MEN dan MFN-nya berapa? 30 derajat. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari sini bahwa ingat, sudut pusat ya, sudut pusat itu adalah sudut yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur lingkaran. Sedangkan sudut keliling, kamu lihat, dia menghadap busur yang sama tidak di gambar pertama? Iya, menghadap busur yang sama, yakni busur AB. Di gambar kedua, dia menghadap busur yang sama tidak? Iya, menghadap busur KL. Nah, di sini ada 3 buah sudut, sama-sama menghadap busur yang sama tidak? Iya, menghadap busur MN. Sehingga kita simpulkan, sudut keliling itu adalah sudut yang dibatasi oleh dua buah tali busur dan satu buah busur lingkaran. Jadi syaratnya apa? Harus menghadap busur yang sama. Oke, bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk mencari besarnya sudutnya? Oke, jika diketahui sudut kelilingnya, maka yang dicari adalah sudut pusat. Berarti sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Tetapi jika dicarinya atau ditanyakannya adalah sudut keliling, maka sudut pusatnya pasti diketahui. Maka untuk mencari sudut keliling itu, sudut keliling adalah setengah daripada sudut pusat. Ingat ya, sudut pusat 2 kali sudut keliling. Sudut keliling sama dengan 1/2 dikalikan dengan sudut pusat. Oke, sampai di sini jangan lupa ya. Ingat, simbol ini itu menyatakan ini dibacanya adalah sudut.
Oke. Semoga bermanfaat video ini. Jika kalian belum paham, setel kembali videonya. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.